الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فرض الجمعة للمؤمنين لنكون من الذاكرين، فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، نبينا وسيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين، وبعد. فيا عباد الله، أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mengawali pertemuan Jumat ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan anugerah keimanan dan masih diberikan kemampuan dengan iman itu untuk menampakkan iman kita dalam wujud amal saleh berupa penunaian ibadah Jumat di hari ini tanggal 20 Jumadal Ula 1446 Hijrah bertepatan dengan 22 November 2024 Masehi. Semoga Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat yang baik dan berkah untuk kita semua. Hadirin, seorang sosok sahabat yang begitu jenius, visioner, tegas, sekaligus juga memiliki sifat kasih yang begitu dalam, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahabat mulia, dekat dengan Nabi, hidupnya menemani Nabi, bahkan menjadi mertua Nabi, bahkan dikuburkannya pun di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu sahabat lain terkasih Nabi, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hadirin, Umar mengamati landscape masyarakat jahiliyah pada masa itu dan mulai menganalisis sebab-sebab terjadinya ketimpangan, tindakan kriminal dan penyakit-penyakit sosial. Mengapa sering ada perselisihan? Mengapa sering ada pertengkaran? Mengapa muncul pencurian? Mengapa muncul kemudian perampokan, bahkan pembunuhan, zina? Dianalisis oleh Umar, kesimpulannya ada kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang merusak akal, ma khamaral aqla, sesuatu yang merusak, mencederai, bahkan boleh jadi menghancurkan fungsi berpikir. Dan di antara aktivitas itu dianalisis oleh beliau, ada bentuknya mabuk-mabukan, minuman keras, ada bentuknya perjudian. Maka dari hasil analisis ini, sejalan dengan nafas kebaikan yang dibawa oleh risalah Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengajukan permintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memohon agar disegerakan turunnya ayat yang dengan ayat itu memberikan satu pengikat kuat pada orang beriman agar menjauhi sumber-sumber penyakit itu, perbuatan menyimpang itu, agar yang pertama orang-orang beriman menunjukkan kebenaran imannya itu bahwa Islam selalu mengantarkan pada kebahagiaan, kesuksesan dan kebaikan dalam berkehidupan. Di saat yang sama juga dengan adanya aturan tegas itu diharapkan kehidupan bermasyarakat menjadi tentram, jauh dari pertengkaran lagi, jauh dari pencurian lagi, tindakan kriminalitas menurun. Dan ini sesungguhnya nafas dari wujudnya syariat Islam, jalan keislaman yang benar yang memberikan pedoman berkehidupan yang mencerahkan dan berkemajuan.
Maka dalam konteks itu turunlah kemudian setelah 3 kali proses, turun yang keempatnya, proses yang sangat tegas, yang sangat kuat, dengan turunnya Al-Quran, surah kelima Al-Ma'idah di ayat 90 sampai dengan 91. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai seluruh yang telah menyatakan beriman. Hadirin, huruf ya disandingkan dengan ayyuha, lalu dilengkapi dengan alladzina, dan disandingkan dengan kata iman. Ini menunjukkan panggilan untuk semua kalangan tanpa batas selama merasa punya iman, dan panggilannya sifatnya menegaskan dan mengingatkan. Kalau kita terjemahkan dengan ilmu nahwu, maka ya harfun nida linida'il qaribi wal mutawassit wal ba'id, ayyunya munada, haknya tanbih, ya, huruf memanggil dengan jarak yang dekat, menengah dan jauh, untuk diingatkan dan ditegaskan. Siapa yang diingatkan ditegaskan itu? Alladzina, semua orang tanpa batas, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, sepanjang amanu, merasa punya iman. Jadi kalau kita terjemahkan dengan lengkap, hai seluruh yang menyatakan beriman tanpa kecuali, besar, kecil, tua, muda, punya jabatan di masyarakat, kalangan sosial, atau merasa kalangan biasa, sepanjang masih punya iman. Kata Allah, aku ingatkan, aku tegaskan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu. Sungguh, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, yakinkan, jangan pernah ragu bahwa minuman keras itu, mabuk-mabukan itu, sekarang diterjemahkan dengan luas, kullu ma yakhmarul aqla, segala yang merusak akal. Jadi bukan hanya minuman keras, narkotik, ya, ekstasi, sabu-sabu, segala jenisnya, karena fungsinya sama. Wal maisir, judi. Wal ansab, persembahan terhadap berhala. Wal azlam, undian-undian. Rijsun min amali syaitan, itu perbuatan kotor, termasuk yang digemari oleh setan, aktivitas-aktivitas setan yang digemari oleh setan. Fajtanibu, maka sepanjang kalian merasa beriman, iman itu akan mendorong pemiliknya untuk menjauhi perbuatan tersebut. La'allakum tuflihun, kenapa dijauhi? Supaya kalian cenderung sukses dan bahagia. Hadirin, ayat ini memiliki makna yang sangat dalam. Setidaknya pada ayat 90 ini ada 3 arti yang pokok, 3 makna utama. Yang pertama, untuk menegaskan keimanan seorang hamba, sekaligus menunjukkan identitas keberimanannya kepada Allah. Salah satunya ditujukan, sekali lagi, salah satunya ditunjukkan dengan menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam hal ini salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah sebagai penanda iman. Satu, orang beriman itu tidak mungkin minum minuman keras. Orang beriman itu tidak mungkin terlibat narkotik. Orang beriman itu tidak mungkin ikut-ikutan judi dengan segala bentuknya, apakah offline, apakah online. Jadi tidak akan pernah terlibat orang beriman sepanjang punya iman ikutan judi atau persembahan atau ikut undi-undian. Nah, ini pemahaman yang pertama. Jadi kalau ada orang beriman dalam konteks ini terlibat dalam judi misalnya, terlebih dalam sekarang eranya serba online, pesan makanan online, terhubung online,
Sekarang kita menginginkan komunikasi online, meeting online, sehingga maksiat pun online. Sekarang mencuri online, menipu online, judinya pun online. Nah, sepanjang kita merasa punya iman, sepanjang iman ada dalam diri kita, mau laki-laki mau perempuan, iman itu akan menuntun pemiliknya tidak akan pernah terlibat dalam judi online. Itu dasar yang pertama. Jadi kalau ada orang mengatakan saya beriman dan masuk dalam perangkap judi itu, maka ini menunjukkan ada yang kurang optimal dalam keimanannya, ada yang lemah dalam imannya, ada yang perlu dikoreksi, ada yang perlu dievaluasi. Ini standar pertama ketika ayat Al-Quran dibuka dengan iman. Demikian standarnya. Iman disandingkan dengan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Itu yang ma'ruf. Semangat salat, kuat imannya. Lemah salatnya, malas salatnya, lemah imannya. An-nahyu 'anil munkar, dilarang judi, mau offline mau online. Ketika kita tinggalkan, ini menunjukkan iman berfungsi. Ketika ada yang melakukan, ini menunjukkan iman lemah. Yang kedua, rijsun min amali syaitan. Ini sudah viral di dalam Al-Quran, termasuk extraordinary crime, kriminalitas yang paling berbahaya, karena memang hobinya setan itu hobinya. Jadi disifati oleh Al-Quran dengan perbuatan setan, ingin memberikan petunjuk kepada kita yang menyadarkan bahwa ini tingkat diantara yang paling bahaya. Ya, mohon maaf kalau ada orang marah semarah-marahnya untuk menunjukkan satu perbuatan yang kotor, dia berkata kan, fulan kau gitu, ya. Kita tak mampu ungkapkan kalimat itu, tapi kan kalimat syaitannya disebut, iblisnya disebut. Bukan ingin menunjukkan wujudnya setan atau iblis, bukan, tapi ingin memberikan kesan bahwa ini perbuatan sudah menyimpang sekali, berbahaya. Maka Al-Quran memperkenalkan itu judi, mau offline mau online, ini extraordinary crime, berbahaya, dan itu yang paling digemari oleh setan. Nah, artinya yang pertama, orang beriman tak mungkin melakukan itu. Yang kedua, perbuatan ini memiliki tingkat bahaya yang tinggi, damage, daya rusak yang sangat dalam. Dan yang ketiga, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, seyogyanya dijauhi supaya sukses dan bahagia. Pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, orang yang terjerat dengan judi online misalnya di era sekarang, itu kecenderungannya pasti akan jauh dari kebahagiaan dan bisa menghancurkan kesuksesan yang sedang dititi. Anda meniti karir, tiba-tiba terlibat judi online, itu karir bisa habis. Betapa kita lihat kemarin orang-orang yang terlibat dengan judi, punya karir selesai, punya harta ditelusuri habis. Lalu yang kedua apa? Falah, kebahagiaan hilang. Jadi saking bahayanya judi online ini, ya 15 abad yang lalu sifat judinya, dulu tidak ada online, dulu offline, tapi sama-sama judi. Sifat judinya diantisipasi dan diberikan penilaian bahwa ini bisa merusak, menghilangkan kebahagiaan, mendamage, menghancurkan karir bahkan yang sedang dititi. Itu 3 hal pokok pengingat dalam Al-Quran bagi orang yang masih yakin saja dengan hukum Allah, bagi orang yang beriman. Artinya pola hidup sehat itu pola hidup yang selalu mempertahankan penjagaan pada akal supaya sehat, pada hati supaya sehat. Miras itu dan narkotika itu merusak akal, judi itu juga merusak kepada jiwa. Bagaimana taunya pengaruh judi dan miras itu kepada jiwa? Maka ayat 91-nya memberikan kelengkapan yang sangat luar biasa. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Anda yang hafal Al-Quran atau yang belum hafal bisa dicek tuh, bandingkan ayat 90 dengan 91. Yang 90 kan disebut 4 tuh, al-khamru wal maisir, al-ansab dan azlam. Tapi ketika 91 di highlight 2, fil khamri wal maisir, pada mirasantika dan judi. Ya, damage-nya apa? 1 kata Allah, ya, yang disukai oleh setan melalui judi itu
Dan melalui minuman-minuman keras dan narkotika, dampak damage yang pertama melahirkan permusuhan dan pertengkaran. Ayyuqi'a bainakumul adawata, permusuhan, wal baghdha, dan pertengkaran. Jadi orang yang terlibat judi itu potensi besar untuk bertengkar, potensi besar untuk bermusuhan. Ya, betapa kita miris mendengar dan melihat berita saat ini seorang anak itu tega menghabisi ibunya karena hanya tidak diberikan uang sekian, ternyata ingin dipakai judi. Ada yang mencuri motor tetangganya supaya bisa judi. Ada yang untuk beli narkotik, nyuri beras di rumahnya ditukar untuk beli sabu-sabu. Ini bahaya. Dan ini bom waktu. Puncaknya apa? Sudah terjadi 14 abad yang lalu, jahiliyah jadinya. Saling teror, saling lukai, saling rampok, membegal. Jadi judi itu bahayanya penyakit sosial yang kalau terjadi dampaknya ke sosial itu semakin luas, pasti kacau. Kalau sudah kemudian penyakit judi ini, apalagi yang online, kelihatannya kecil-kecil, 1000, 2000, tapi sampai ke orang-orang di kaki gunung, di daerah, itu tinggal tunggu waktu bencananya. Persamaannya otomatis, kalau ini tersebar, ini menunjukkan nanti kekacauan sosial akan meningkat. Wa yasuddakum an dzikrillah. Nah, kalau sudah masuk dalam perbuatan judi, senang mabuk, zikir pasti berkurang. Salat sudah mulai tidak ingat, apalagi baca Al-Quran. Harta sudah kurang berkah, zakat tidak dilakukan, maksiat terus jalan, nafsu terus dipenuhi. Wa anis sholat sudah mulai tertinggal. Nah, ini tadi penyakit akal, penyakit hati. Kalau hatinya lumpuh, otaknya tidak bergerak, maka sudah jadi penyakit dalam kehidupan. Ya, sekarang banyak orang pintar, hatinya mati, jadinya pencuri. Yang mencuri itu kan pintar-pintar, yang korupsi pintar-pintar, pintar, inovasinya tinggi, daya inovasi, kreativitasnya digunakan untuk apa? Mencuri, untuk korupsi, karena hatinya mati. Nah, yang paling bahaya kalau judi pun sudah masuk di dalamnya, gabung, itu perilakunya pasti akan ketemu. Mabuk iya, ya, pakai hal-hal yang juga merusak akal iya, obat iya, itu yang bahaya. Maka setelah dijelaskan semua ini, Allah menegaskan pada kita, fahal antum muntahun, mau nggak berhenti? Nah, fahal antum muntahun, apakah belum cukup keterangan ini membuat anda berhenti? Nah, Al-Quran demikian. Artinya ayat ini ditujukan pada siapa? Yang terjebak pada judi online, yang terjebak pada mabuk-mabukan, yang kadang pakai obat narkotik. Allah terangkan, berhenti. Dulu sudah ada yang begitu, bahayanya merusak, membahayakan, menyengsarakan, menghancurkan kondisi sosial. Berhenti, kata Allah tuh. Kalau kamu merasa beriman, tak mungkin kau berbuat seperti itu. Pasti nanti sholatnya berkurang, zikirnya hilang, rusaknya bertambah, kebahagiaan di keluarga hilang. Ya, sembunyi-sembunyi kan gak terasa itu. 10.000, 10.000, 5.000, 2.000, lama-lama ketagihan, jadi candu. Ya, kas rumah tangga habis, biaya untuk anak sekolah diserap ke situ, lama-lama hilang. Bahagia tidak ada, rumah tangga rusak, karir pun hilang. Fahal antum muntahun, maka belum cukuplah semua ini membuat anda berhenti? Nah, pada yang pemakai, pelaku saja diminta oleh Quran dengan tegas berhenti, apalagi kita yang tidak bersentuhan dengan itu, jangan coba-coba masuk. Itulah sebabnya kenapa dibuka dengan iman. Jumatan dibuka dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, larangan judi mau offline mau online dibuka dengan iman juga. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka Jumat ini pembekalan yang sangat efektif mencharge iman kita lagi. Masih punya iman tidak? Malu di hadapan Allah, punya iman kok judi, punya iman kok mabuk gitu, punya iman kok menipu, punya iman kok ikut lotre. Ditanya oleh Quran, punya iman enggak? Masa punya iman berbuat begitu? Dibukanya dengan kalimat iman. Nah, nanti kalau sudah jadi penyakit, nanti larangannya pakai iman lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu minkum. Yang merasa punya iman, jangan saling mencela.
Katanya beriman kok dipakai mencela imannya, dipakai merusak. Nah itulah hadirin sekalian, apa yang Al-Quran sampaikan selalu akan berkesesuaian dengan kondisi yang kita hadapi di setiap era, di setiap masa. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul kalamullah, firman Allah, bukan ciptaan Nabi, bukan makhluk. Mustahil ada petunjuk kehidupan yang selalu berkesesuaian dengan eranya, dengan kebutuhan masyarakatnya. Ini menunjukkan orisinalitas Al-Quran. Al-Quran firman Allah, pedoman berkehidupan, dan bersyukurlah kita bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita, agama kita Islam. Ini menunjukkan juga kebenaran Islam karena seluruh pedoman berkehidupannya selaras dengan kebutuhan kita dan menjaga kita agar selalu dalam keadaan baik dalam berkehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, penting dipahamkan bahwa satu, jaga selalu iman kita dengan menunaikan amal soleh dan menjauhi perbuatan salah. Kedua, di antara perbuatan salah yang berbahagia itu, yang berbahaya, menghilangkan kebahagiaan, salah satunya adalah perbuatan judi, terutama yang sekarang marak adalah judi online. Jauhi, karena itu bisa mengurangi iman kita, melemahkan iman kita. Yang kedua, perbuatan itu disenangi oleh setan. Dan yang ketiga, perbuatan itu meruntuhkan karir kesuksesan yang kita titi dan juga melenyapkan kebahagiaan yang mungkin sedang kita raih. Selanjutnya, Allah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud kesenangan setan, dari sumber-sumber itu akan muncul permusuhan, pertikaian, ketidakselarasan, ketidakharmonian. Khatib ingin melengkapi sedikit. Dalam rumus al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi, beberapa ulama memberikan catatan. Jadi sekalipun bukan judi online, sekalipun bukan judi offline atau onsite, sekalipun juga bukan terkait dengan mabuk-mabukan, sepanjang melahirkan permusuhan, pertengkaran, maka spiritnya jauhi. Suka debat yang menghasilkan pertengkaran, jauhi. Berkata-kata yang menuju potensinya kepada permusuhan, jauhi. Untuk itulah kemudian kita diharapkan tetap tegar dalam sholat. Di situ ada dua amalan, zikir dan sholat. Ya, kalau sedang kurang rizki, jangan berjudi. Mendekat kepada Allah, wasta'inu bisabri wassalam. Perbaiki sholatmu, ya, tingkatkan takwamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kembali kepada Allah, jangan terjerumus kepada judi. Solusinya yang pertama dari kita pribadi, tingkatkan zikir, dekati Allah, perbaiki keadaan sholat kita. Yang kedua, tentunya kita mendorong dari unsur pemerintah, semua bersatu dengan semangat yang sama memberantas judi online ini secara serius, dari mulai bandar sampai dengan ke bawah-bawahnya. Jika memang kita menginginkan kehidupan di negara kesatuan Republik Indonesia ini berlangsung dengan bahagia, makmur, mencerahkan, dan berkemajuan. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan yang baik menegakkan kemakmuran, menegakkan kesuksesan, dan juga kema'rufan dalam hidup kita, serta menjauhi perbuatan mungkar yang dilarang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim
نبينا وسيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا ما يقربنا إليك يا أرحم الراحمين. آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وقربنا يا الله إلى الفلاح يا أرحم الراحمين. واجعلنا من الذاكرين واجعلنا من المصلين واجعلنا من عبادك المؤمنين المتقين. اللهم يا خير الناصرين اللهم انصر إخوتنا في فلسطين وفي كل مكان المبتلين واجعل أحياءهم مجاهدين في سبيلك وموتاهم شهداء وألحقنا معهم في رحمتك يا أرحم الراحمين. واحفظ بلادنا أندونيسيا واحفظ يا الله أمراءها ورؤساءها واهدهم إلى صراطك المستقيم ليخففوا حسابهم يوم القيامة يا أرحم الراحمين. واجعل علماءنا مخلصين لك الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونسألك تمام البركة والرحمة لهذه المدرسة مدرسة أخيار ومعهدها ميرا ولمن أسسهما يا أرحم الراحمين ولمن اعتمرهما يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.